Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Nurhalisa Yamin yang akan menemani Anda dengan berita terbaru dan teraktual. Sudah bukan hal yang baru lagi bagi para wisatawan luar negeri maupun dalam negeri dengan pesona wisata di Indonesia, terkhususnya yang akan kita berikan informasi mengenai pesona wisata Maluku Utara, khususnya Kota Ternate yang menyediakan banyak sekali pesona destinasi wisata. Untuk itu informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Mas Ria Idrus yang sekarang sudah berada di Jiko Malamo. Mas Ria Idrus dipersilahkan untuk menyampaikan info selengkapnya. Baik, Nurhalisa, saya sudah terhubung. Jadi saya berada di wisata Jiko Malamo yang merupakan salah satu wisata populer di Maluku Utara, yaitu Kota Ternate. Jadi bisa dilihat bahwa suasana di pantai Jiko Malamo ini sangat ramai dan banyak pengunjung yang datang untuk bersantai dan berwisata di tempat ini. Saya akan mewawancarai salah satu pengunjung yang ada di wisata Jiko Malamo ini. Baik, saya sudah berada dengan salah satu narasumber saya, yaitu yang berada di wisata Jiko Malamo. Salah satu pengunjung ini, saya akan menanyakan berbagai macam hal yang mengenai salah satu pengunjung yang datang di pantai Jiko Malamo. Dengan kakak siapa? Panggil saja Nain. Oh, dengan kakak Nain. Jadi berapa umur kakak sekarang? 16. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana pendapat kakak tentang pantai Jiko Malamo ini? Pantai Jiko Malamo itu dikenal dengan indahnya lautan. Lautan. Jadi kalau menurut kakak kayak makanan yang jualan-jualan yang ada di sini tuh menurut kakak worth it, kata kayak ya harga atau Worth it sih, barang kan ini di jauh dari kota. Jadi jauh lah perjalanan kalau membeli barang-barang. Tapi kayak worth it, kayak DP harga kayak tak terlalu mahal atau tak terlalu murah begitu. Pas buat netral lah. Oh, netral. Kalau menurut kakak ini kalau makanan-makanan yang jual di pantai Jiko Malamo ini cukup worth it karena tidak terlalu mahal dan tidak kayak terlalu murah begitu. Kayak ada juga ini menurut kakak ini pesona dari wisata Jiko Malamo ini tuh cukup indah karena dikenal dengan lautan, sehingga para pengunjung betah untuk datang di pantai ini. Masuk pada pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana pendapat kakak mengenai sebagai pengunjung itu apa yang membuat kakak betah untuk datang di pantai Jiko Malamo ini? Salah satu wisata paling indah dan juga ramai. Kayak indah dan ramai sehingga para pengunjung itu betah untuk datang di wisata pantai Jiko Malamo. Itu mungkin itulah ini hasil wawancara dari saya dengan kakak siapa tadi? Nain. Kakak Nain. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Mas Ria Idrus atas informasinya. Kita beralih ke reporter kedua kita, yaitu Kartini Oci yang masih berada di Jiko Malamo untuk mewawancarai penjual lapak di Jiko Malamo, bagaimana harga jangkauan untuk pengunjung baik itu mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya. Kartini Oci, apakah sudah terhubung? Iya, baik Nurhalisa, saya sudah terhubung. Jadi di sini saya sedang berada di salah satu lapak di Jiko Malamo. Ya, langsung saja kita cari salah satu narasumber. Iya, baik. Sekarang saya sedang dengan salah satu narasumber. Kepada Bapak saya langsung saja wawancara. Pertanyaan apa? Dengan Bapak siapa? Kusno.
Bapak Usman. Oh ya. Sudah berapa lama Bapak berjualan di sini? Maksudnya karena itu kurang lebih 13 tahun. Oh iya. Kurang lebih 13 tahun di daerah Jiko Malamo. Jadi mulai buka itu jam berapa? Tergantung, itu semua tergantung. Kadang pagi dari jam 9, jam 8, itu kan tergantung. Kalau hari-hari, kalau hari Sabtu, hari Minggu, kadang jam 8, jam 9. Biasanya tutup Kalau itu hari-hari tergantung jam berapa, jam 2, jam 3. Kalau tutup tergantung juga, tergantung ada orang atau tidak. Kalau memang ada orang sampai jam 10, baru itu jam setengah 11, begitu. Apalagi. Jadi kalau penghasilan setiap hari itu kira-kira berapa? Kalau bicara penghasilan sih cara merata, kadang sih artinya sama dengan air naik turun, tetap ditentukan. Gitu. Seperti itu, misalnya seperti itu. Kadang dia naik sedikit, tapi bukan naik sampai diikat leher. Tahu? Paham itu? Nah, tapi naik adanya kayak begini sudah ini. Kadang baru di sini sampai di sini. Dia tidak bisa apa namanya disebut sampai contohnya kayak 100.000 atau 1 juta kan terboleh. Itu pendapatan saya. Jadi ada satu prinsip bahwa dia itu seperti naik turun, kayak air naik turun. Ada kan saya kayak begini saja lah. Bukan satu hari kemakan 2 juta, 3 juta tidak. Jadi Cuma hari-hari dia ada sedikit-sedikit. pertanyaan yang terakhir ya. Biasanya yang datang di Bapak Pelapak ini kira-kira biasa berapa banyak yang datang? Karena bisa tentukan seperti ini tadi ini, ya tuh. Kadang juga ada, kadang juga terada. Yang tercapai rezeki itu atau tercapai kita punya penghasilan itu tergantung orang, itu tergantung orang kan seperti tadi. Seperti tadi jam begini memang ada orang, jadi tergantung orang. Ya, jadi rezeki kita tidak bisa ditentukan bahwa hari ini kita capai sekian ini, no? Kan tidak bisa ditentukan. Beda dengan orang punya usaha yang besar, perusahaan bisnis besar. Tapi ini tuh apa namanya sama dengan orang jualan di pasar. Kalau tahu orang jualan di pasar, kita jual di pasar punya penghasilan, kita tahu kenapa mau kita kasih bawa datang itu kayak cengkeh, pala, kan itu kita tahu. Tapi kan bahwa kita hasil itu kita tahu. Jadi itu salah satu hasil wawancara saya dari salah satu penjual di Jiko Malamo. Saya kembalikan kepada Nurhalisa di studio. Baik, terima kasih Kartini Oci. Sekarang kita beralih ke reporter ketiga kita, Sumira Haji Puasa yang sudah berada di Danau Tolire yang tak kalah menarik. Untuk itu kita akan terhubung langsung dengan Sumira Haji Puasa. Sumira Haji Puasa, apakah sudah terhubung? Baik Nurhalisa, saya sudah terhubung. Baik, saya sudah berada di salah satu wisata yang berada di Ternate, yaitu Tolire Ici yang biasa disebut Tolire Kecil. Beginilah suasana yang berada di Tolire Kecil. Boleh dah, boleh. Terima kasih Sumira Haji Puasa atas informasinya. Kita beralih ke reporter keempat kita, yaitu Irawati R5 Tahu
yang sudah berada di destinasi wisata Pantai Castella yang tak kalah menarik juga dari pesona dua wisata sebelumnya, yang dimana Pantai Castella ini merupakan banyak peminat pengunjung untuk melihat sunset. Untuk itu kita akan terhubung langsung dengan Irawati R5 Tahu. Apakah sudah terhubung? Oke Nurhalisa, sekarang saya sudah terhubung. Sekarang saya berada di salah satu wisata di Kota Ternate yang cukup terkenal dan banyak pengunjung yang datang ke sini, yaitu Pantai Castella. Teman-teman bisa lihat sendiri, banyak pengunjung yang datang di sini. Sekarang teman-teman bisa ikut saya untuk melihat pemandangan di Pantai Castella. Sambil melihat-lihat pemandangan di Pantai Castella, saya akan mewawancarai juga salah satu pengunjung yang ada di Pantai Castella. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber. Dengan nama siapa kakak? Kanurol Kanurol Sabria. Oke, saya mau bertanya sedikit, apa yang membuat kakak menyukai tempat wisata ini? Mungkin karena wisatanya tidak jauh dari kosan dan juga pemandangannya bagus, jadi bisa. Kalau Kesini. menurut kakak? Karena apa ya? Sunset. Oke, dari jawaban kakak berdua tadi, mereka datang di wisata ini karena sunset dan pastinya pemandangannya yang bagus. Mungkin itu saja hasil wawancara saya. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Irawati R5 Tahu atas informasinya. Kita beralih ke Cindy Herman yang sudah berada di Danau Ngade, yaitu pesona Danau Laguna yang akan disampaikan langsung oleh reporter kelima kita. Untuk itu, Cindy Herman, apakah sudah terhubung? Baik Nurhalisa, sekarang saya sudah terhubung. Sekarang saya sedang berada di tempat wisata Danau Laguna. Mari kita lihat pemandangan wisata Danau Laguna. Inilah pemandangan Danau Laguna dan ada beberapa salah satu pengunjung. Baik, terima kasih Cindy Herman. Kita beralih ke pesona destinasi wisata yang ada di Sulamadaha, yaitu Pantai Hot, di mana di situ sudah ada rekan saya Nabila J. Salim dan Saina Sidik. Untuk itu kepada Saina Sidik, silahkan memperlihatkan bagaimana pesona yang ada di Pantai Hot. Ini saya sudah berada di tempat lokasi yaitu kesempatan di Pantai Sulamadaha, yaitu nah, salah satu keindahan yang ada di sini yaitu banyak pepohonan yang ada di sekeliling pantai dan juga banyak orang yang berjalan di tempat ini. Mari kita ke penjual dan salah satu pengunjung yang ada di sini untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut. Baik, saya sedang menemukan salah satu pengunjung yang ada di tempat Pantai Sulamadaha kapal ini. Mari kita langsung ke pengunjung yang ada di sana. Iya. Dengan siapa Ibu? Milik. Boleh saya minta waktu bisa dan kami saya sekitar pengunjung yang ada di pantai Agung. Ya, mengapa wisata di sini menjadi daya tarik bagi Anda untuk memilih berkunjung di tempat ini? Di sini nggak terlalu ramai soalnya. Baru tempat lain kan ada ramai, jadi anak-anak lebih enak. Kalau jadi bedanya bikin apakah ada keunikan atau istimewa pada tempat ini sehingga Ibu memilih untuk berkunjung ke tempat ini? Enggak sih, memang sih ya.
Cuma nyaman aja di Saya sini. jadi dia teman-teman aja karena tempatnya sepi gitu. Nah, menurut Ibu, kita ada upaya pelestarian atau tetap menjaga ini. Kayaknya di sini ada, karena kan banyak pemerhati terumbu karang. Di sini kan banyak karang-karang yang masih bagus. Jadi kayaknya masih ada di sini. Jadi berarti menurut Ibu pantai di sini memang sangat sejuk dan sangat sepi sehingga banyak keresahan yang menyebarkan di sini. Baik, Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan ini. Itulah yang saya wawancarai dari salah satu pengunjung yang ada di sini. Beliau mengatakan bahwa wisata yang ada di pantai Sumberha atau Balikpapan di tempat hal ini itu salah satunya yang terdapat di wisata ini, yaitu tempatnya sepi, nyaman, dan bisa sangat cocok untuk anak-anak bermain di sini. Baik, saya kembalikan ke reporter satu. Iya, terima kasih Saina Sidik. Kita beralih ke Nabila Jesalim yang masih berada di lokasi Pantai Hall, di mana Nabila Jesalim akan mewawancarai penjual yang berada di Pantai Hall. Nabila Jesalim, apakah sudah terhubung? Kali minggu lagi juga kalau orang banyak dapat satu kali. Tadi kan saya lihat ini berjualan terpari, ada goreng, mie sama apa ini. Nah, berapa itu harga porsi atau kalau kelapa muda yang biasa 20. Kalau campur gula merah sama sirup itu 15. Kalau pisang, mari. Kalau pisang 1 piring 20 sama sambal. Kalau mie soto sama mie goreng itu 15 satu porsi. Kalau kelapa muda yang biasa itu 15 itu 20. Kalau yang campur gula merah sama sirup itu 15. Kalau nutrisari sama cappuccino itu 10.000. Sama kopinya juga 10.000. Sama kue yang mineral itu jual 15. Kalau mau satu mangkok itu 15.000 bisa boleh 1 kilo 20. Dan sudah dari dulu lagi, dari 2004 sudah jualan di sini. Iya, sudah lama ya. Tapi ini sudah bisa dikasih tinggal itu, bisa jualan tiap hari. Raja Salim. Baik pemirsa, itulah segala informasi yang telah disampaikan oleh reporter-reporter terbaik kami. Jadi itulah segala pesona wisata yang ada di Maluku Utara. Untuk itu para pengunjung yang ingin berdatangan silahkan memilih beberapa tempat yang sudah direkomendasikan oleh reporter-reporter terbaik kami. Demikian saya Nurhaliza Yamin dan segenap kru pamit undur diri. Terima kasih.